Oke. Nah, adik-adik mahasiswa, jadi saya diamanahkan untuk memberikan sedikit informasi atau seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, yaitu pengantar ya, pengantar dan juga nanti gambaran bagaimana perkuliahan adik-adik selama 15 kali pertemuan yang akan datang. Nah, sebelumnya, oh ini kok nggak ini. Oke. Nah, seperti yang diperkenalkan tadi, jadi saya alumni S1 dan S2-nya dari Universitas Negeri Medan, kemudian bertugasnya di Universitas Samudra. Universitas Samudra itu ada di Langsa ya. Nah, sebelum kita memulai daring hari ini, maka ada ice breaking nih, ada kegiatan awal. Jadi nanti di sini adik-adik saya akan menyebutkan sebuah nama buah ya. Jadi saya sebutkan satu nama buah dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti saya akan panggil nama adik-adik. Nama yang saya panggil akan menyebutkan satu nama buah tapi dari huruf terakhirnya. Ini cukup jelas atau mau saya ulang? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, jadi saya ulang aja. Saya akan sebutkan satu nama buah dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan panggil nama adik-adik. Misalnya di sini ada Kak Nurjana. Nanti setelah saya panggil Kak Nurjana, nanti Kak Nurjana sebutkan satu nama buah yang awalnya dari huruf terakhir nama buah yang saya sebutkan. Nanti Kak Nurjana manggil lagi temannya, gitu ya. Oke, kita mulai. Buah anggur. Silahkan Kak Nurjana. Bentar nih Bu, lagi dari dipikirkan. Ya Allah. Ya, ya. Ayo, siapa mau jawab buah anggur? Saya Saya Bu, Bu, Oke, rambutan. Bukan, Bu. Fazira. Bu. saya Bu, Ya, Fazira. buah raspberry Bu. Raspberry. Silakan sebut nama teman selanjutnya. Hmm, Nur Febri Aldila Tambunan Bu. Oke, silahkan Febri. Ayo, yang lain kalau gitu. Raspberry, kata Fazira. Raspberry akhirnya I atau Y nih Rambutan, Fazira? Bu. Iya, iya. Raspberry-nya I atau Y akhirnya? Buah huruf Y Bu. Nah, huruf Y, silahkan. Nggak ada Bu. Nggak ada, berarti huruf I ya, kita ambil ya. Ya, silahkan. Siapa Iya huruf Bu. I? Nama buah? Wah, berarti adik-adik belum ready semua nih, Bu Riris. Hari ini ada mata kuliah lain kah? Ini suaranya cukup jelas atau putus-putus? Jelas, Bu. Jelas Hari ya. ini kami ada mata kuliah lain nanti. Setiap Oh iya, oke. Nah, jadi adik-adik, ketika kalian nanti akan mengajar ya, kan ini tadris bahasa Indonesia, berarti pendidikan ya. Nah, salah satu profilnya adalah menjadi guru. Oleh karena itu, ice breaking ini bisa dilakukan untuk melihat apakah siswa adik-adik itu sudah siap untuk mengikuti materi atau belum. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dari 40 peserta termasuk saya ya dan Bu Riris, yang lainnya ini siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini, walaupun masih bingung-bingung tadi ya menyebutkan nama buahnya.
Oke. Nah, kita langsung masuk digitalisasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa berdasarkan Permendikbud, satu SKS itu artinya 50 menit tatap muka dan 60 menit belajar mandiri. Nah, itu sebabnya mata kuliah adik-adik itu terasa banyak tugas karena memang arahannya seperti itu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa ya, anak bangsa. Nah, artinya kalau adik-adik mata kuliah ini ada 4 SKS, ya, 2 SKS teori dan 2 SKS praktik, maka adik-adik sekalian harus membuat proyek, ya, ada proyeknya. Nah, proyeknya nanti akan disesuaikan oleh dosen pengampunya langsung, ya. Nah, ini adalah capaian yang harus adik-adik capai selama 16 kali pertemuan. Yang pertama itu secara teori, adik-adik itu mengkaji apa sih digitalisasi pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, adik-adik harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran secara bertanggung jawab dan mandiri. Walaupun nanti tugasnya kelompok, tapi tetap tujuannya adalah adik-adik mampu untuk bertanggung jawab, berkontribusi secara mandiri. Nah, yang ketiga, adik-adik akan mendesain atau mengembangkan produk digitalisasi yang inovatif dan teruji. Jadi harapannya pada mata kuliah ini nanti ada produk pembelajaran bahasa Indonesia dalam bentuk digital. Seperti apa? Ini kita bahas. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, coba silahkan scan barcode yang ini, yang ada di sini, atau yang menggunakan handphone, silahkan kunjungi website ini, menti.com. Muncul tidak di layar adik-adik? Nah, nanti di sini setelah adik-adik scan barcode akan muncul pertanyaan. Ini dia. Tuliskan satu kata yang berkaitan dengan digitalisasi. Menurut adik-adik ya, satu kata yang berkaitan dengan digitalisasi. Nah, ini sudah ada yang respon 3 orang. Ada yang mengatakan daring. Ada yang mengatakan online. Ada yang mengatakan internet. Silahkan kita tunggu. Saya back ya, mungkin ada yang belum mengisi. Oke, ada yang mengatakan teknologi, ada yang mengatakan sistem, kemudian aplikasi. Kita tunggu lagi ya, sebentar. Apa sih digitalisasi? Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata digitalisasi itu semua yang dikatakan ini berkaitan. Namun, ketika adik-adik akan meneliti atau akan mempelajari sesuatu sesuai kaidah bahasa Indonesia, buka dulu KBBI, ya. Oh, itu ada, sudah ada yang jawab modern. Komputer ya, komputer. Nah,
ketika adik-adik akan bahas sesuatu, maka kembali ke awal, yaitu buka definisi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, inilah dia. Jadi tiga hal ini yang berkaitan dengan digitalisasi dan juga teknologi. Ya, bahwa dalam KBBI diartikan digitalisasi yaitu proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu digitalization yaitu bentuk proses perubahan dari penggunaan analog ke teknologi digital. Nah, dalam KBBI lagi, teknologi itu diartikan dua hal. Jadi, yang pertama itu adalah metode ilmiah, yang kedua adalah keseluruhan sarana yang diperlukan untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Artinya, digitalisasi ini jangan sampai menyulitkan guru, menyulitkan adik-adik, apalagi menyulitkan siswanya ya. Ingat fungsinya adalah digital itu memudahkan keberlangsungan hidup manusia. Berarti kalau dalam pembelajaran, memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran, memudahkan prosesnya, dan memudahkan penilaiannya. Nah, digitalisasi ini kenapa marak ya? Karena ternyata dasarnya itu kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka, ada tiga hal ini. Yang pertama adalah penerapannya. Ya, ternyata di penerapan kurikulum Merdeka ya itu dari tahun 2022 sampai dengan 2024 itu selalu menggunakan yang namanya digital. Kemudian di Merdeka Mengajar, ya ini untuk guru-guru. Bahkan mereka wajib menggunakan teknologi dan juga platform khusus namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi di platform ini isinya pelatihan, kompetensi, karya untuk mendukung kemampuan dan keterampilan guru ya. Nah, yang ketiga ini adalah penilaian platform rapor pendidikan ya. Jadi setiap tahun nilai adik-adik siswa ya nanti akan langsung dimasukkan ke dalam e-rapor atau rapor pendidikan dan otomatis akan terrekap secara nasional ya. Nah, digitalisasi ini juga tetap berlanjut. Jadi karena bergantinya menteri kita, maka akan berganti juga pendekatan ataupun kerangka pembelajaran di Indonesia. Nah, nanti ke depan namanya bukan lagi kurikulum Merdeka, tetapi namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Ini masih rancangan, ya. Adik-adik ini semester berapa? Semester 6. Iya, semester 6 berarti selesai ini sudah bisa menulis ini ya, mengajukan proposal dan sebagainya. Dan diprediksi di tahun depan sudah penelitian dan selesai ya wisuda. Artinya kalau ini sudah diterapkan, adik-adik sudah ada gambaran. Nah, ternyata deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu hampir mirip dengan kurikulum Merdeka. Ya, kita nggak bahas khusus tentang ini, tapi saya mau tunjukkan bahwa digitalisasi tetap digunakan walaupun kurikulumnya berganti. Contoh ini, di dalam deep learning, salah satunya ini ada pemanfaatan digital. Ya, nah inilah termasuk dasar mata kuliah digitalisasi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau di kurikulum Merdeka profilnya ada 6, di deep learning ini nambah. Jadi ada 8 nih di dalam. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Jadi sebenarnya beberapa profil itu hanya berubah bahasa. Contohnya bernalar kritis menjadi penalaan kritis. Kemudian ada kemandirian ya, sebelumnya mandiri
dan sebagainya. Oke. Nah, manfaat digitalisasi itu ada 4. Yang pertama adalah interaktivitas dan keterlibatan. Jadi, digital itu bukan berarti siswa lihat saja, nonton saja, itu tidak boleh. Dia harus ada aktivitas lain. Seperti di bahasa Indonesia itu ada keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Jadi, digital itu kalau bisa mengaktifkan keempatnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian aksesibilitas dan fleksibilitas. Digital yang adik-adik gunakan, yang adik-adik hasilkan, itu harus mudah diakses atau digunakan dan fleksibel. Fleksibel berarti bisa dari laptop, bisa dari handphone, bisa dari Chromebook, ya, dan sebagainya alat teknologi. Nah, yang ketiga, variasi sumber belajar. Nanti akan saya kasih contoh-contoh platform. Ternyata satu platform itu bisa menggabungkan beberapa sumber. Misalnya nanti ada seperti live worksheet. Nah, ternyata ketika menggunakan live worksheet, adik-adik bisa memasukkan sumber dari YouTube, sumber dari buku sekolah, dan sebagainya. Jadi bukan hanya satu sumber dia. Nah, yang keempat terakhir itu adalah pembelajaran berdiferensiasi atau dipersonalisasi. Artinya ini mendukung pendidikan inklusi, di mana tidak ada lagi kesenjangan antara siswa yang biasa saja atau normal dengan siswa yang ABK. Kenapa? Dengan digital itu bisa digunakan oleh contoh, misalnya ada tunawicara atau dia kita katakan ada tunarungu ya, tunarungu. Nah, dia keterbatasan dalam mendengar. Bisa dengan digital, dengan penglihatan. Begitupun untuk yang tidak bisa melihat atau keterbatasan melihat, didukung dengan adanya suara. Ya, nah jadi 4 hal ini harus adik-adik perhatikan ketika nanti membuat produk mata kuliah digitalisasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, platform digital dibagi berdasarkan fungsinya dan juga tujuannya. Nah, ini adik-adik silahkan boleh di screenshot atau di ini kan. Nanti rekamannya saya bagikan. Nah, kalau di bahan ajar ada 3 platform contoh yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini juga sudah ada linknya, tapi nanti kita coba buka. Mudah-mudahan tidak ada ini ya, keterbatasan. Nah, ada namanya Flip HTML5, Haizen, dan juga Canva. Untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, ada 2 platform yang saya sarankan. Pertama namanya Live Worksheet, kedua namanya Wizardme. Nah, untuk media ajar itu ada Scratch, YouTube. Jadi Scratch itu dia seperti game education. Jadi ketika adik-adik nanti mau membuat gamification bahasa Indonesia, nah bisa nih pakai Scratch. Kemudian YouTube sudah tahu lah ya, dia bentuknya audiovisual. Powtoon juga audiovisual. Assembler Edu, ya ini untuk augmented reality. Ya, nanti kita coba buka, mudah-mudahan tidak ada halangan. AR flashcards. Nah, kalau ini dia harus sampai dia cetak ya. Kemudian Mindmaster ini seperti peta pikiran. Ya, jadi ya ternyata mudah sekali. Kalau dulu adik-adik harus beli pulpen warna, kertas, kemudian gambar-gambar. Nah, kalau menggunakan Mindmaster ini tinggal ketik aja karena sudah ada template ya. Tinggal pilih mau seperti apa. Nah, kalau di alat penilaian ini banyak sekali. Di antaranya ada Kahoot. Kahoot ini sering ya, paling sering digunakan. Bambuzel. Bambuzel ini seperti kuis
yang ada kotak-kotaknya nanti kita buka ya. Jadi ketika diklik satu, nanti muncul soalnya. Diklik nanti nomor 5 beda soalnya dan seterusnya. Quizzes hampir sama seperti Kahoot. Word wall ini banyak sekali fiturnya, ya banyak fiturnya termasuk TTS ada di dalam. Jadi sekarang mudah sekali kalau mau buat TTS, tidak perlu buat-buat tabel di Excel. Tinggal cari aja di Wordwall, masukkan soalnya, mereka akan platformnya yang akan membuat berapa mendatar dan berapa menurun. Edmodo dan lain-lain ya. Nah, karena kita digitalisasi pembelajaran bahasa Indonesia, maka adik-adik perlu tahu nih bahasa Indonesia capaiannya apa saja. Jadi nanti ketika adik-adik mau buat sebuah platform, jangan sampai salah. Misalnya maunya di SMP kelas 8. Kira-kira SMP kelas 8 itu masuk fase apa ya? Adik-adik fase D, E, atau F? SMP kelas 8. Oh, Eh, F. Fase apa, Bang? Mungkin fase F, Bu. Oke, menurut Bang Alvin di fase F. Yang lain silahkan, satu orang lagi. Kelas 8 SMP ada di fase mana ya? Ya, oke lah. Jadi nanti banyak membaca ya adik-adik karena tidak bisa membuat sebuah produk kalau tidak menguasai materi dasar, yaitu isi dari kurikulumnya. Nah, kalau masih menggunakan kurikulum Merdeka, fase D itu untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9. SMP atau MTS ya, kelas 7 sampai dengan kelas 9. Lalu kelas 10 SMA itu di fase E. Kelas 11 dan 12 SMA itu di fase F. Ya, jadi mau SMP, MTS, dan sederajat, kelas 1, 2, 3-nya fase D, kelas 1 SMA, MA, dan sederajat itu fase E, dan kelas 11 sampai 12 itu di fase F. Nah, ini adalah capaian pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan elemen atau keterampilannya. Ya, ada keterampilan menyimak, membaca, ya, kemudian berbicara dan mempresentasikan, ya. Oke. Nah, jadi adik-adik harus tahu nih, contoh misalnya berbicara. Ternyata berbicara di SMP itu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk pengajuan usul, pemecahan masalah, dan sebagainya. Sedangkan di kelas 1 SMA udah berkembang dia. Tidak lagi hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga dia menyelesaikan masalah ya dalam bentuk monolog, dialog, dia gelar bicara dan sebagainya. Nah, di kelas 11 12 dia sudah lagi bukan hanya menyajikan, menyampaikan atau mengolah, tetapi juga berkreasi. Itu sebabnya biasanya di kelas 11 atau 12 itu ada pensi ya, pensi nanti pentas seni. Ya, mereka harus menampilkan sebuah cerita, kemudian ada pokoknya seperti itulah pentas seninya ya, sebuah karya sastra. Apalagi adik-adik yang kuliah, berarti harus lebih tinggi lagi kemampuannya dibandingkan siswa kelas 10 dan 11 12. Nah, selain dalam bahasa Indonesia, ini ada tambahan bahwa
berdasarkan Kemendikbud ada 6 literasi. Nah, kalau bahasa Indonesia itu ada 2 yang berkaitan. Pertama itu literasi baca tulis, yang kedua itu literasi digital. Nah, literasi baca tulis tidak lagi kita bahas kali ini karena topiknya adalah digitalisasi, maka kita fokusnya pada literasi digital. Ya, kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Kenapa, Bu? Karena perlu diwanti-wanti agar adik-adik tidak melanggar etika ya ketika akan membuat sebuah produk. Nah, inilah tadi literasi digital. Jadi, berdasarkan UNESCO itu ada tujuh indikator dalam literasi digital ya. Yang pertama itu ada dasar penggunaannya hardware dan software, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian literasi data dan informasi. Kemudian ada komunikasi dan kolaborasi, konten kreator digital, penggunaan yang aman, ya, penggunanya harus keamanan pengguna, kemudian pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu kompetensi yang berkaitan dengan karir adik-adik mahasiswa. Makanya dalam mata kuliah ini nanti diharapkan produknya untuk mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, tadi tinggal pilih mau bahan ajar, mau LKPD, kemudian ada instrumen dan sebagainya. Nah, ini saya akan coba buka contoh-contoh bahan ajar tadi yang telah saya sebutkan. Bentar ya. Oke, apakah sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini contoh bahan ajar yang flip HTML5. Kelihatan ya di layar adik-adik. Nah, bedanya kalau cetak dia apa namanya bisa ditulis-tulis langsung ya. Kalau di sini dia fungsinya dibaca. Kemudian apalagi Bu? Mari kita lihat. Nah, ini kebetulan materinya untuk siswa SMP kelas 7 membahas fiksi dan non-fiksi. Secara awal garis besar hampir mirip dengan buku cetak, namun dalam Flip HTML5 ini sebenarnya adik-adik bisa menambahkan suara. Contoh nih, ketika saya buka, kedengar nggak suaranya di tempat adik-adik? Suara buku dibuka. Oke, selanjutnya kita buka yang Haizen ya. Nih, Haizen seperti ini. Nah, jadi kalau digital tadi bisa menambahkan berbagai sumber pembelajaran. Ini contohnya. Nah, di dalam buku digital bisa ditambahkan materi bentuk audio visual seperti ini dari konten YouTube ya. Muncul nggak di tempat adik-adik nih buku Haizen-nya? Muncul, Bu. Muncul ya. Nah, ini coba kita putar. Nah, ini contoh memang saya ambil yang beda-beda. Tadi fiksi dan non-fiksi, ini contoh teks eksposisi. Ya, jadi inilah yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Jadi adik-adik yang mungkin tidak bisa membaca, dia bisa mendengarkan karena adanya video. Ya, tapi harapannya kalau siswa SMP itu sudah bisa mahir membaca semua ya, bahkan membaca pemahaman. Oke, selanjutnya
Selanjutnya tadi Canva ya. Oke. Nah, Canva ternyata bisa digunakan sebagai bahan ajar. Contohnya ini. Ini namanya scrapbook. Ya, scrapbook tapi melalui Canva. Oke. Nah, dia tampilannya seperti ini. Jadi ini saya ambil yang punya sudah ada. Jadi dengan digital ini, adik-adik bisa menggunakan yang ada atau membuat kreasi baru berdasarkan inovasi dan kreativitas adik-adik sekalian. Ya, contohnya ini dia pakai karakternya template ya, atau yang ada. Oke ya, dan sebagainya kita lihat. Nih ada pengertiannya, tujuannya, sampai dia nanti ke contoh teks prosedur. Nih bahkan saya bisa langsung edit. Ya, nih begitu ya. Jadi itulah tadi digitalisasi memudahkan. Kita kasih contoh lagi seperti di LKPD. Oke, ini masih loading ya. Nah, kalau LKPD, maka adik-adik mahasiswa atau calon guru nanti bisa memberikan ini ke siswanya. Siswa mengisi langsung. Contoh ini. Nah, Maisara, nomornya, kemudian kelasnya ya. Kelas 8 misalnya. Nanti nomornya ditulis. Oh, ini kebetulan nggak bisa ya. Nah, dibaca. Apa Bu kelebihannya? Kelebihannya nih sama. Dia bisa memasukkan sumber lain. Yang kedua, kalau LKPD Live Worksheet, adik-adik bisa langsung isi di sini. Contoh nih, teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi disebut langsung diketik. Ya, nah nanti akan muncul langsung penilaiannya. Kalau LKPD dicetak ya atau non digital, adik-adik harus periksa satu-satu. Tapi kalau di sini, ketika semua selesai, contoh nih misalnya, telah terjadi gempa susulan di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Itu apa? Oh, itu peristiwa alam. Misalnya diisilah, kita isi asalnya, ya. Kemudian ini untuk drag and drop, misalnya ini ya. Jadi jadi mudah sekali dia. Ini saya isi asal aja supaya adik-adik bisa lihat ternyata LKPD bukan hanya siswa dapat menggunakannya secara digital, tetapi penilaiannya juga memudahkan. Contoh ini, ketika siswa adik-adik sudah mengisi, maka mereka klik finish. Nah, jawabannya langsung ada pilihan. Kita cek langsung atau masuk ke email adik-adik sebagai guru. Jadi, tidak perlu lagi memeriksa ulang. Ya, bayangkan kalau adik-adik masuk isinya ada 100 siswa. Ya, sangat mudah sekali. Kalau misalnya non digital atau cetak memakan waktu dan tenaga ya, memeriksa semua jawaban. Nah, dengan live worksheet atau LKPD digital, dia langsung keluar nilainya. Bahkan untuk setiap item, ya. Contoh nih yang saya isi tadi. Nah, ternyata yang benar ini cuma satu. Telah terjadi gempa susulan di Dompu. Itu merupakan peristiwa alam. Nah, siaran TV digital saya buat pendidikan ternyata salah. Ya kan, seharusnya dia teknologi. Menteri Tenaga Kerja dan sebagainya. Nah, itu seharusnya peristiwa itu seharusnya peristiwa sosial ya dan sebagainya misalnya ya. Oke. Nah, yang ini gitu juga langsung ketahuan. Yang hijau ini yang benar. Bahwa tanggal 29 Mei lalu itu menunjukkan unsur berita kapan. Ya, ini 5W1H ya. Nah, untuk Aloysius dan sebagainya itu seharusnya untuk pertanyaan siapa ya. Oke.
Jadi LKPD digital itu memudahkan adik-adik untuk memberikan lembar kerja ke siswa dan yang kedua memudahkan untuk melakukan penilaian. Selain live worksheet ada namanya Wizardme. Hampir mirip dia dengan live worksheet, cuman beda platform. Ya, sama. Dalam LKPD ini bisa menggunakan berbagai sumber, video, audio, dan sebagainya. Lalu bisa diisi dan nanti ketika dikirimkan, itu akan langsung muncul nilainya. Ya, langsung muncul nilainya. Mungkin kita tidak bisa bahas terlalu banyak karena keterbatasan waktu ya. Selanjutnya di sini ada YouTube sudah biasa, Scratch ya. Kita buka Scratch supaya adik-adik ada gambaran nih. Oh, seperti ini Scratch. Ini dia Scratch Meet Edu ya. Nah, jadi adik-adik bisa langsung explore. Nih contohnya, ada banyak. Coba kita cari yang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia di SMP. Oke, berarti tidak ada. Kita cari misalnya teks teks eksplanasi ya. Berarti belum ada juga. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa. Contoh misalnya kita lari ke matematika. Oh, ini sebentar ya. Seharusnya dia muncul. Oke, ini dia ya. Misalnya kita ambil yang trending, kita ambil games. Nah, ini contohnya aja. Misalnya kita ambil nih ada Flappy Bird bahkan ya. Oke. Jadi seharusnya dia bisa dicari nih. Saya juga terkendala ini. Coba ya. Oh, mungkin nih ada ini ya, ada gangguan atau gimana. Seharusnya bisa. Sebenarnya dari explore ini bisa ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi dari sini sebenarnya bisa dilihat nih contohnya kita ambil yang ada aja. Misalnya ini atau tadi ini ada car parking. Jadi dia kalau adik-adik mau buat gamification itu bisa dari Scratch Meet Edu ya. Oke, jadi dia tanda hijau itu dimulai. Nah, ini. Oke, jadi seperti game. Nih, ini kebetulan tentang parking ya. Kalau berhenti dia ini. Oke, selanjutnya kita akan mana dia lagi ya? Selain Scratch ada Assembler Edu. Nah, kalau Assembler Edu ini dia hasilnya AR, Augmented Reality ya. Assembler Edu. Oke, ini saya coba login.
Sebentar ya. Jadi di assembler Edu ini nanti bisa menghasilkan sebuah barcode. Ini saya langsung tunjukkan produk saya saja biar tidak mengulur waktu ya. Jadi adik-adik kalau mau pengembangan nanti bisa menghasilkan sebuah produk. Contohnya seperti ini. Ini kebetulan saya IPA ya, yang saya buat produknya. Sebenarnya masih proses buka ya. Nah, nanti akan menghasilkan AR atau augmented reality nih. Jadi kalau adik-adik scan ini, contohnya yang ada di layar ini, nanti akan muncul rangka pada tubuh manusia. Ya, jadi ini ketika adik-adik scan. Kalau tadi kan scannya mentimeter, adik-adik untuk isi. Nah, kalau scan ini menggunakan assembler nanti akan muncul 3 dimensi dari rangka. Nah, contoh lagi misalnya di sini ada bahas juga otot ya, otot dan sendi. Nah, ya jadi dengan assembler edu ini adik-adik menampilkan media itu nih contohnya. Nah, katak yang ada di sini nanti bisa dilihat tampilan depan, belakang, atas, bawah. Kemudian kalau kulitnya dibuka, nanti ototnya seperti ini. Dibuka lagi dibelah, nanti tulangnya seperti ini. Nah, mungkin di bahasa Indonesia, adik bisa gunakan assembler edu itu ketika ingin menjelaskan. Contohnya nih, ini kan turtle shell ya, diganti dalam bahasa Indonesia. Jadi itulah assembler edu tetap bisa digunakan walaupun materi gambarnya bukan tentang bahasa Indonesia, tetapi ada tulisan, teks dan sebagainya yang bisa adik-adik gunakan. Jadi mereka bukan hanya melihat keunikan gambar, tetapi juga membaca, menyimak, berbicara, dan juga mungkin menulis ulang apa yang diperolehnya dari penggunaan assembler edu. Kemudian untuk alat penilaian sudah biasa ada Kahoot, Bambuzel, ya. Bambuzel nih kita lihat kalau Kahoot kan biasa ya. Ini saya tampilkan sebelum kita lanjut. Nah, Bambuzel nanti dia oke, kita sign in biar adik-adik bisa lihat. Nah, contohnya kemarin saya pernah buat tentang ini. Nah, ini dia. Jadi bisa menggunakan kotak-kotak seperti yang Play for Free. Kalau adik-adik dia berbayar, bisa buat bowling, basketball, tic-tac-toe. Tic-tac-toe itu kayak SOS ya, kalau kita di Indonesia. Kemudian ada snake ladders. Contohnya ini, bambuzel yang kita buat ya. Nah, kita misalnya butuhnya 3 tim. Kemudian size gridnya kita buat 9. Oke, kemudian kita coba. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Misalnya saya panggil, silakan Indah. Mana nih Indah? Indah Sari. Mau nomor Saya berapa Indah? nomor 9, Bu. Nomor berapa? 9, Bu. Nomor 9. Nah, Indah, ketika diklik, keluarlah pertanyaannya. Ya, kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apakah ini jawabannya Indah? Ya, Enggak, nanti Bu. ketika dijawab, maka tinggal diklik cek. Nah, jawaban yang benar adalah literasi budaya dan kewargaan. Ya, nanti akan muncul langsung nilai di atas. Ini ada tim 1 0, tim 2 0, tim 3 0 karena sebelumnya belum ada yang jawab. Ya.
Nah, kalau misalnya benar dia oke, kalau salah dia ups. Kita coba oke ya. Maka nilai 20 akan diterima oleh kelompok satu. Kita coba lagi ini kelompok 2. Misalnya kelompok 2 menjawab salah, maka nilainya tetap 0. Ya. Nah, pertanyaan yang sudah dimunculkan itu tidak akan bisa dibuka kembali. Jadi seperti itulah contoh alat penilaian Bambuzel. Kalau Kahoot, Quizzes dan sebagainya mungkin sudah biasa ya, sudah biasa digunakan oleh adik-adik mahasiswa di kelas maupun ketika mengikuti webinar. Ya. Nah, sedikit sebelum kita tutup untuk sesi pertanyaan, jika ada yang bertanya, ini literasi digital tambahannya. Nah, di dalam literasi digital ada 4 hal yang harus adik-adik perhatikan. Itu namanya pilar literasi. Yang pertama bahwa adik-adik harus cakap dulu dalam digital. Artinya pelajari dulu platform yang mau digunakan sebelum adik-adik gunakan. Nah, contoh seperti tadi Scratch. Sebenarnya bisa mungkin waktu kita show ini berat sehingga tidak bisa dicari. Tapi nanti saya bisa kasih contohnya ada di slide. Kemudian digital culture. Jadi media digital itu dibudayakan penggunaannya. Nah, Indonesia itu sudah membudayakan dengan menerapkannya dalam kurikulum. Baik itu kurikulum Merdeka saat ini maupun planning kurikulum berikutnya di planning. Yang ketiga itu harus beretika. Hati-hati adik-adik, sekarang sudah ada Undang-Undang ITE, jadi dipelajari undang-undangnya, jangan sampai niat adik-adik untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah justru mengundang adik-adik untuk di apa ya, diselidiki ya kalau kita bilang bahasanya. Nah, yang terakhir itu adalah digital safety. Nah, hati-hati dalam penggunaan digital, kadang salah satu huruf pun bisa masuk ke platform lain yang mungkin membuat kita tidak aman. Kan sudah banyak itu. Misalnya penipuan, kemudian ada mencuri data ya. Jadi gunakan data-data yang memang umum digunakan. Jadi kalau ada digital yang sudah menanya nama ibu kita siapa, tanggal lahir kita, itu jangan. Kenapa? Karena itu bisa membobol baik itu data pribadi maupun itu data keuangan ya. Jadi 4 hal ini harus adik-adik kuasai ketika akan menggunakan digital atau digitalisasi pembelajaran. Mungkin itu materi kita hari ini. Nah, ini untuk penjelasan digital skill ya, bahwa di dalam kecakapan digital harus menyampaikan atau meningkatkan komunikasi, memecahkan masalah, kreativitas, dan akhirnya adik-adik bisa bertransaksi atau berniaga dengan penggunaan digital. Mungkin itu materi kita hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah menjelaskan ya panjang lebar terkait dengan mata kuliah kita pada hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara mahasiswa ataupun mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Ayo, silahkan. Biasanya yang rajin bertanya ini Taufik, Susanti. Mana ini? Silakan, Lalu mereka mungkin Bu Jana. Riris. Udah paham kali ya? Oh iya, Masya Udah Allah ya. jelas, udah detail dia penjelasannya. Ada Iya. yang ingin bertanya? Atau bingung apa yang mau ditanyakan? Mungkin karena Ada masih yang ingin bertanya? pertemuan pertama ya Bu Riris ya. Iya, mungkin itu juga ya. Saya Kenapa? Bu, Oh, Ah, oke. boleh, Oh silahkan. iya, ini juga termasuk ini. Oke, silakan Alvin. ya baik. Tadi saya juga udah perhatikan di awal kalau misalnya ada kayak platform Merdeka Belajar sama Merdeka Mengajar itu kan
dari Kemendikbud, Bu. Sementara ini kami dari Kemenak. Apakah kami tetap tetap bisa mengakses satu website tersebut atau tidak, dan kalau misalnya tidak, apakah ada alternatif lain untuk bisa mengakses kayak kayak website tersebut yang sama, Bu? Kasih. Oke, ini kita kumpul dulu atau langsung dijawab, Bu Riris? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu orang lagi, silahkan. Oke, mungkin cukup Bu Saya Bu, Misara, hanya satu orang. Oh, siapa ini? Taufik Bu. Oh, Taufik. Oke, silahkan Taufik. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu tentang digitalisasi pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalaulah kita seperti yang di awal tadi banyak teman-teman yang menjawab kalau apa yang terbenak di pikiran kita kalau digitalisasi pembelajaran. Pastinya teknologi. Teknologi pasti mencakup dengan hal-hal yang modern ya seperti komputer, laptop dan juga handphone. Nah, saya pernah nih Bu masuk ke dalam sekolah dan saya menggunakan Quizzes nih. Quizzes kan otomatis siswa harus memiliki smartphone ya. Jadi ketika kita menggunakan quizzes, ada satu atau dua siswa yang tidak mahir dalam menggunakan smartphone dan bahkan tidak memiliki smartphone. Sebagai guru, nantinya apa solusi yang dapat kita buat Bu ketika ada satu atau dua siswa yang tidak mahir bahkan tidak memiliki teknologi tersebut. Sedangkan kita kan menggunakan hal tersebut sebagai bahan penilaian nantinya. Begitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin cukup dua saja yang kita tampung. Langsung saja kami serahkan kepada Ibu dosen untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, pertanyaan pertama dari Alvin tadi ya, Muhammad Alvin Rangkuti. Nah, ini dia tadi ya. Ini kan dari Kemdikbud. Bagaimana dengan Kemenak? Begitu ya, tadi Alvin ya pertanyaannya. Ya, Bu. Iya benar. Nah, Kemenak juga tetap bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Nanti bedanya cuma di domain emailnya. Kalau di Kemenak, dia domain emailnya @madrasah.kemenak.go.id. Kayak adik-adik nih, adik-adik ataupun dosen di UIN, pasti emailnya adalah @uinsu.ac.id. Begitu ya. Nah, kayak saya di Universitas Samudra @unsam.ac.id. Jadi kalau di Kemenak dia @madrasah.kemenak.go.id. Itu adalah email yang di ACC untuk mengisi platform. Jadi platform Merdeka Mengajar ini nggak boleh pakai email pribadi. Jadi kalau ke Mendikbud nanti ada @belajar.id nama domain emailnya. Kalau Kemenak seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi walaupun dia di bawah naungan Kemdikbud, tetapi kalau adik-adik mengajarnya nanti di bawah ini kan Kemenak nih, ternyata mengajarnya di MTS, di MA ya, karena kan Tadris Bahasa Indonesia. Tetap bisa gunakan ini. Tapi yang di ACC biasanya atau yang diverifikasi validasi, verval, itu adalah yang domain diserukan. Bahkan adik-adik Alvin misalnya bisa tuh di tahun 2023 tuh ya, ada sekitar 350.000 guru madrasah mengakses ini. Itu ada beritanya. Itu masih tahun 2023. Nah, 2024 saya belum dapat update-nya. Jadi di yang pakai PMM ini ada sekitar 350.000 guru di madrasah. Baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Begitu ya, Alvin. Ya, Bu. Cukup, cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Nah, sedikit tambahan contohnya nih platform rapor kependidikan. Jadi kalau waktu yang kemarin tuh yang ada berita SNBP, ada yang tidak verbal dan sebagainya. Nah, gara-gara ini juga. Jadi nggak bisa lagi kecurangan-kecurangan.
Jadi nilai rapor itu kan dimasukkan setiap tahun gitu ya. Ketika di tahun terakhir, saya nggak mau bahas politik, tapi ini gambaran aja. Ternyata dengan digitalisasi ini juga apa namanya ya, menghindari adanya kecurangan-kecurangan. Jadi yang ikut SNBP berprestasi itu langsung rekapitulasinya ada di nasional. Begitu ya. Jadi tidak ada lagi istilah kasarnya perbaikan nilai di akhir ketika mau ujian. Begitu ya. Itulah fungsi dari digitalisasi. Makanya contohnya ini ada e-raport, ini digunakan dan memudahkan siswa, orang tua, guru dan lain-lain untuk melihat perkembangannya setiap tahun. Oke, kita lanjut ke jawaban yang kedua, Bu Riris. Atau mau tanya? Boleh? Iya, Iya, silakan Bu. boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi dari Taufik ya, dari Taufik Febriansah terkait pengalamannya. Bagaimana Bu jika siswa tersebut ada satu atau dua siswa yang tidak bisa menggunakan platform. Nah, adik-adik yang pertama, ketika adik-adik mau gunakan platform, pilih yang memang bisa digunakan. Ingat, manfaat yang pertama adalah, yang kedua adalah aksesibilitas. Jadi kalau di daerah tempat adik-adik mengajar atau nanti KKN, PLP namanya ya, daerahnya itu susah untuk akses internet, maka sebelum adik-adik ke sana, persiapannya yang pertama adalah platform itu bisa digunakan secara offline. Nah, yang kedua, sebelum adik-adik gunakan, adik-adik harus mengenalkan dulu. Kayak saya nih misalnya, sengaja nih Bu Riris dibuat pertemuan kedua, artinya sebelum adik-adik nih membuat semua ini, sudah ada dasar awal. Oh, ternyata flip ini seperti ini bentuknya. Oh, flip ini bisa explore, bisa dilihat dulu sebelum kita buat. Gitu pun sebagainya. Jadi, adik-adik sudah tahu mana ini bahan ajar, LKPD, media ajar, ataupun alat penilaian yang dia bisa dan mudah untuk digunakan. Jadi, tadi yang pertama adalah akses dulu, tahu dulu di daerah tujuan itu internetnya bagaimana, kemudian kesediaan medianya, yaitu seperti laptop, Chromebook, karena beberapa sekolah itu contohnya di daerah saya ini semua sekolah dasar itu udah ada Chromebook dari pemerintah walaupun mungkin satu sekolah itu hanya 30 setidaknya ada ya. Kemudian apakah ada proyektor ya, jadi kalaupun tidak ada Chromebook ataupun handphone bisa menggunakan laptop adik-adik asalkan ada proyektornya kan. Nah, tadi yang pertama itu kesediaan alat dan bahan. Yang kedua, triknya adalah adik-adik harus kenalkan dulu. Jadi kenalkannya itu pada diri dan juga pada siswa sebagai pengguna. Jadi jangan nanti langsung kasarnya itu seperti tembak peluru kosong. Kayak adik-adik mau ujian nih, ujian TOEFL misalnya. Kan nggak mungkin langsung ujian. Pasti ada persiapan ya. Persiapan. Kemudian yang ketiga, nah adik-adik ketika mengenalkan itu kalau bisa jangan satu dua orang. Jadi memang harus dikenalkan secara menyeluruh. Gitu kan. Ya, nah barulah yang terakhir itu gunakan. Nah, yang setelah gunakan adik-adik harus refleksi juga. Nah, kalau tadi ada satu dua orang, kenapa ya dicari tahu? Gitu ya. Kenapa? Karena digital ini adalah masa depan kalau kita bilang. Mau adik-adik lanjut di Indonesia ataupun di dunia global itu tetap pakai digitalisasi. Jadi jangan karena ada kekurangan langsung kita tidak pakai, itu tidak boleh. Justru kita cari tahu gimana caranya supaya digitalisasi ini tetap bisa digunakan. Jadi anak-anak yang di 3T terluar terpencil itu ya tetap tidak ketinggalan informasi. Begitu mungkin Ibu Riris. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah menjawab dua pertanyaan yang masuk dari mahasiswa kita ya. Mungkin saya
kita cukupkan sampai di sini ya terkait dengan eh, pembahasan mata kuliah digitalisasi pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga dengan waktu yang singkat ya, namun penjelasannya cukup sudah jelas ya, dan sudah secara umum itu sudah menggambarkan dari mata kuliah tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Maisara dapat memberikan gambaran kepada Ananda sebelum memulai perkuliahan. Izin Bu Maisara, kami kirim sertifikat. Izin Bu, nanti untuk sertifikatnya kami akan japri secara langsung. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengetahuan dengan mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia ya. Sebelum kita tutup, Bu Rina ada yang ingin disampaikan? Eh, Mohon izin Bu Maisarah, karena memang di Prodi ada kegiatan yang bersamaan, jadi izin Bu Rina belum bisa bersama kita. Namun di Zoom sudah bergabung, namun belum bisa menyampaikan secara langsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan kuliah dosen tamu kita. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. terima kasih Saya Bu izin Maisara. live ya, Ibu Riris dan adik-adik. Iya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.